Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah ibu Alhamdulillah, baik. luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, semuanya pada sehat ya. Masih pada semangat kan? Walaupun sekarang masih pada bulan suci Ramadan. Semoga kalian selalu semangat untuk melakukan pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kali ini, Ibu ingin mengetes dulu konsentrasi kalian. Apakah kalian sudah siap menerima pembelajaran pada hari ini ataukah belum? Nah, di sini Ibu akan menggunakan ice breaking, di mana ketika Ibu mengatakan ketika Ibu mengatakan pegang telinga, tapi gerakan Ibu memegang mata, kalian harus mengikuti kata-kata Ibu, bukan gerakan Ibu. Contoh, misal, coba pegang kuping. Nah, ini kan benar gerakan sama kata-katanya, maka kalian pegang kuping. Misal, contoh yang kedua, pegang pipi. Nah, kalian jangan ikutin gerakan Ibu, tapi ikutin kata-kata yang Ibu ucapkan. Kita coba ya, konsentrasi dimulai. Oke, baik, 1, 2, 3. Baik anak-anak, sekarang coba pegang pipi. Pinter. Pegang mata. Pegang kepala. Pegang hidung. Pegang mulut. Pegang alis. Good, semuanya pada konsentrasi ya, mantap. Nah, berarti kalian semua sudah siap untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kehadiran dulu ya. Siapa nih yang gak masuk pada pertemuan kali ini? Ada yang gak masuk? Atau hadir semua? Hadir semua Ibu. Oke, alhamdulillah ya. Semuanya pada pembelajaran pagi hari ini hadir semua. Semoga kita selalu bisa berkumpul untuk mencari ilmu. Sebelum kita memulai ke inti pembelajaran, Ibu akan menyajikan dulu gambar terlebih dahulu. Apakah gambarnya sudah muncul? Sudah, Sudah Ibu. Ibu. Oke, di sini Ibu sajikan ada 4 gambar dengan bentuk yang sama, tetapi ukurannya ada yang sama dan ada yang berbeda. Sebelum itu, Ibu akan bertanya terlebih dahulu nih, dari keempat gambar ini, mana yang ukurannya sama? Gambar apa dan gambar apa? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Baik, apa? Monas dan trapesium. Good, Monas dan trapesium mempunyai bentuk yang sama dan ukuran yang sama pula. Lalu Ibu akan bertanya lagi, mana dari keempat gambar ini yang mempunyai ukuran yang berbeda tapi bentuknya sama? Saya Bu, mobil dan kartun. Oke, good. Ada mobil dan kartun. Bentuknya sama, tetapi ukurannya berbeda. Yang satu itu besar dan yang satu itu ukurannya kecil. Nah, setelah kita melihat gambar yang ada di layar ini, Ibu akan memberitahu
tantangan untuk kalian nih, di mana kalian harus men-scan barcode yang telah Ibu sediakan di layar. Gimana sih Bu cara mainnya? Nanti kalian scan barcode ini, lalu nanti kalian akan masuk ke aplikasi Wordwall seperti ini. Nah, di sini Ibu telah sajikan tantangan mengenai kekongruenan. Lalu nanti setelah kalian men-scan, kalian klik mulai. Nah, di sini Ibu sajikan ada 9 gambar, tetapi kok pasti kalian bertanya, kenapa Bu cuma ada 8 angka? Karena satu gambar itu tidak termasuk ke dalam angka ini. Gimana cara mainnya? Di sini kan ada angka ganjil dan angka genap. Angka ganjil itu untuk ukuran yang berbeda, kalau angka genap untuk ukuran yang sama. Contoh, nomor 1 kan ukurannya berbeda, maka kita seret angka 1 ke gambar Monas. Sekarang siapa yang bisa jawab? Gambar 2 kita pasangkan dengan gambar yang mana? Gambar Segitiga. Oke. Kalau angka ketiga kita cocokkan dengan gambar yang mana? Mobil, Ibu. Mobil. Angka yang keempat, Trapesium. mana? Menara. Menara. Angka 5 kita cocokkan dengan gambar Menara Eiffel. Menara Menara Eiffel. Eiffel. Lalu yang keenam kita cocokkan dengan gambar Ketupat. bola ketupat. Angka 7 kita cocokkan dengan gambar Trapesium. Oh, Koin. Foto. Aquarium. Dan angka 8 kita cocokkan dengan gambar Trapesium. trapesium. Nah, sesudah kita mencocokkan angka dengan gambar yang tertera, maka kita kirim jawabannya. Nanti akan terlihat mana saja angka-angka yang benar dan ini semuanya tepat. Oke, hore. Sekarang setelah kita melakukan kegiatan tadi, Ibu akan memberitahu terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran yang akan dilakukan pada pembelajaran kali ini. Yaitu tujuan yang pertama dari pembelajaran ini adalah siswa menunjukkan sikap logis dan berpikir kritis. Lalu yang kedua, siswa merespon tindakan guru. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan mengenai konsep kekongruenan dua bangun datar dan kekongruenan segitiga, serta dapat memahami sifat-sifat yang ada pada kekongruenan segitiga. Lalu apa sih Bu manfaat kekongruenan dalam kehidupan sehari-hari? Karena kan kalau pada materi kekongruenan itu jarang sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan materi-materi yang ada di kelas 7 lain, di jenjang SMP lainnya. Seperti pada kelas 7 kalian pernah mempelajari aritmatika sosial yang penggunaan dalam kehidupan sehari-harinya itu jelas. Nah, kekongruenan ini sendiri mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengukur suatu benda yang tinggi dengan mudah. Jadi, kekongruenan ini bisa mengukur benda-benda yang tinggi dengan mudah tanpa harus mengukurnya secara langsung. Setelah itu, nah, apa saja sih kegiatan yang akan kita lakukan pada pembelajaran kali ini? Proses pembelajaran yang akan kita lakukan kali ini lebih banyak pada diskusi kelompok, di mana nanti kalian akan duduk berkelompok, akan melakukan kegiatan iterasi, diskusi, presentasi, lalu ada konfirmasi atau penguatan dari Ibu. Nah, pada pertemuan minggu lalu, Ibu telah memberikan kalian semua LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ibu telah membagi juga kelompok menjadi 3 kelompok sesuai gaya belajar. Kelompok pertama yaitu ada kelompok visual, kelompok kedua ada kelompok audio, dan kelompok ketiga ada kelompok kinestetik. Nah, apakah duduknya sudah berkelompok?
Sudah, Ibu. Oke, Sudah, Bu. Ibu mau cek dulu mana kelompok visual. Kami Ibu. Sini. Kelompok audio, Saya Ibu. kelompok kinestetik. Saya, Ibu. Oke, semua sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, Ibu akan hanya mengingatkan mengenai LKPD yang telah Ibu berikan minggu kemarin, di mana nanti saat kalian presentasi tidak akan sama antara 3 kelompok. Kalian akan presentasi dengan cara yang berbeda. Kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusinya dengan gambar. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya menggunakan video, dan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya menggunakan mind map. Nah, gimana? Sudah dipahami atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nih? Sudah cukup, Bu. Belum, Bu. Oke, baik. Ibu akan bagi waktu kalian 15 menit untuk mendiskusikan LKPD tersebut atau kegiatan yang telah Ibu berikan di LKPD. Ibu bagi waktu ya 15 menit. Baik, waktunya sudah habis. Sekarang adalah sesi presentasi dari masing-masing kelompok yang akan dimulai dari kelompok visual terlebih dahulu. Apakah sudah siap dari kelompok visual? Sudah Ibu. Baik, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai kegiatan yang ada di LKPD sesuai dengan gaya belajarnya yaitu visual. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu. Di sini saya perwakilan kelompok visual akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Di sini kami mencetak 4 foto Monas sebanyak 4 foto Monas dengan 2 ukuran yang berbeda. Setelah kami kelompokkan, ternyata ada 2 ukuran yang berbeda, yang yaitu 2 pasang dengan ukuran 3 kali 4 dan 1 pasangnya lagi ukuran 4 kali 6. Dari semua foto itu, ternyata setelah kami selidiki, ukuran sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat. Atau semua fotonya itu memiliki sudut siku-siku. Maka kelompok kami menyimpulkan bahwa 2 foto dengan panjang sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar itu kongruen, yaitu foto pertama dengan foto yang kedua itu kongruen, dan foto ketiga dengan foto yang keempat itu kongruen, yaitu ukuran 4 kali 6. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu benda atau bangun datar yang kongruen ketika bentuknya sama, panjang sisinya sama, dan sudutnya itu bersesuaian sama besar. Mungkin itu dari kelompok kami. Saya terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada kelompok visual yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelum kita lanjut ke presentasi kelompok audio, Ibu mau bertanya ke kelompok lain nih. Ada yang mau menanggapi mengenai presentasi dari kelompok visual ini? Saya, Bu. Baik, dipersilahkan. Izin menanggapi kalau untuk kelompok visual, menurut saya sudah bagus, dalam penyampaiannya juga sudah menggunakan foto yang telah dicetak, Bu. Oke, ada lagi yang mau menanggapi dari kelompok lain? Izin menambahkan, Ibu. Baik, dipersilahkan. Untuk kelompok visual sudah bagus, tetapi alangkah lebih baik jika fotonya ditempelkan di kertas, Bu. Oke, good. Nah, dari kelompok visual sendiri ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditanggapi dari eh, tanggapan teman-temannya? Tidak ada, Ibu, untuk Oke, tapi makasih ya sarannya. oke, bagus. Baik,
Terima kasih kepada kelompok visual yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kita lanjut ke kelompok audio. Kelompok audio, apakah sudah siap? Siap, Bu. Baik, di sini menggunakan video ya, pemaparan diskusinya. Iya, Bu. Oke, kita lihat bersama-sama ya videonya. Udah muncul? Sudah, Ibu. Oke, kita simak bersama-sama. Di sini saya perwakilan dari kelompok audio akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai benda yang berbentuk segitiga di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kami telah mencari tahu benda tersebut diantaranya penggaris berbentuk segitiga, triangle, biliar ball rack, sandwich, rambu peringatan K3, rambu lalu lintas, layar perahu, bendera pramuka Barung, badge, ujung anak panah, asbak, ujung tombak, tas, potongan pizza, dan klip kertas. Lalu, dari benda di atas, ada beberapa benda yang memiliki bentuk yang sama, di antaranya rambu peringatan K3, rambu lalu lintas, dan potongan pizza. Selain itu, ada juga tas, bendera, pramuka Barung. Kemudian dari barang yang telah kita amati, ada 2 barang yang berbentuk segitiga dengan ukuran yang sama, yaitu rambu peringatan K3 dan rambu lalu lintas, di mana ukuran sisinya sekitar 12 cm. Setelah kita melakukan pengamatan terhadap barang yang berbentuk segitiga, kita bisa menyimpulkan bahwa tidak semua barang tersebut bentuknya sama dan ukurannya sama karena pada segitiga terdapat jenis-jenisnya yang berbeda. Dan kita juga menganalisa dari kegiatan di atas bahwa segitiga yang kongruen itu memiliki syarat di antaranya bentuknya harus sama, panjang sisinya pun harus sama, dan besar sudutnya harus sesuai. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok visual yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, di sini siapa nih yang mau menanggapi hasil pemaparan diskusi yang telah dilakukan oleh kelompok visual? Mohon maaf, oleh kelompok audio. Saya, Bu. Baik, dipersilahkan. Izin menanggapi hasil diskusi dari sudah bagus, tapi alangkah lebih baik waktu menjelaskan yang memiliki ukuran yang sama diperkirakan besarnya itu berapa. Terima kasih. Lagi yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok audio? Baik, mungkin sudah cukup ya Ibu serahkan. Coba ke kelompok audio apa mau menanggapi yang telah ditanggapi oleh kelompok lain? Sudah cukup, Bu. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan tanggapan dan sarannya. Baik, selanjutnya kita ke kelompok terakhir, yaitu kelompok kinestetik. Di sini sudah ada kelompok kinestetik. Sudah, Ibu. Oke, Ibu persilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ada? Ada, Ibu. Baik, dipersilakan untuk kelompok kinestetik untuk memaparkan hasil diskusinya. Di sini saya perwakilan dari kelompok kinestetik akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis gambar segitiga menurut jenisnya. Di sini kami sajikan dalam bentuk mind map, di mana jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya dibagi 3, yaitu segitiga sama sisi,
segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Di sini kami mengambil masing-masing 3 contoh, seperti bisa dilihat di mind map berikut. Kemudian setelah kami membuat segitiga berdasarkan jenisnya, kami kelompokkan menjadi 3 bagian lagi, yaitu segitiga yang ketiga sisi yang bersesuaian sama, segitiga yang kedua sisi bersesuaian sama, dan segitiga yang satu sisi bersesuaian sama. Seperti bisa kita lihat pada gambar berikut, terdapat 2 segitiga pada masing-masing bagiannya. Setelah kelompok kami menganalisis berdasarkan kelompoknya, kami menyimpulkan bahwa selain segitiga yang kongruen mempunyai syarat, tapi segitiga yang kongruen pun mempunyai sifat-sifatnya, di mana sifat-sifatnya adalah yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, dua sisi yang bersesuaian panjangnya sama dan sudut yang diapit oleh kedua sisi yang sama besarnya sama juga sisi sudut sisi. Yang ketiga, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang sudut sisi sudut. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada kelompok kinestetik yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kita ke menanggapi lagi dari kelompok lain. Ada yang mau menanggapi kelompok kinestetik terlebih dahulu? Saya, Ibu. Baik, dipersilahkan. Menurut saya sudah bagus pemaparan hasil diskusi dari kelompok kinestetik. Kemudian akan tetapi lebih baik mind map yang dibuat itu lebih menarik, agar lebih menarik. Oke, good. Nah, sekarang ada lagi yang mau menanggapi atau sudah cukup? Dari kelompok kami sepertinya sudah cukup, Ibu. Oke, untuk kelompok kinestetik, apa tanggapannya mau dikomentari ataukah tidak? Sudah cukup, Ibu. Dan terima kasih juga kepada teman-teman telah menyampaikan saran dan Oke, sekarang sudah selesai ya pemaparan hasil diskusi dari kelompok visual, audio, dan kelompok kinestetik. Ibu izin memberikan tanggapan juga untuk kelompok visual sudah bagus, disertai gambar yang sudah dicetak, tapi alangkah baiknya kalau gambarnya itu ditempel di kertas, mau HPS, mau kertas karton, atau apapun itu, supaya nanti pada saat memaparkan terlihat jelas gitu perbedaan antara 4 gambar tersebut. Lalu untuk kelompok audio sudah bagus membuat video. Ibu apresiasi karena waktunya kan kita singkatnya cuma 15 menit diskusinya, tapi kalian sudah sangat baik dalam membuat video dengan waktu yang singkat tersebut. Tetapi tadi benar kata teman-teman yang lain, alangkah baiknya kalau misalnya disertai dengan benda yang konkret atau bendanya itu ada nyata gitu. Nah, untuk kelompok yang terakhir, yaitu kelompok kinestetik, sudah bagus juga dengan waktu 15 menit. Kelompok kinestetik telah membuat mind map, terus mengelompokkan juga. Tetapi alangkah lebih baik untuk mind map-nya itu lebih dipercantik sedikit supaya nanti orang yang akan membaca atau memahaminya lebih tertarik karena tampilannya yang menarik. Nah, sekarang kita akan lanjut ke kuis dulu ya. Ibu akan share screen untuk kuisnya. Nah, bisa kita lihat di sini ada kuisnya, yaitu Ibu paparkan kuisnya hanya satu soal. Pengerjaannya kalian kerjakan soal kuis ini di kertas lembar dalam waktu 15 menit. Setelah itu kalian kumpulkan di meja Ibu, di mana
soalnya itu adalah siswa di SMP 1 Cileunyi kelas 7 diminta oleh gurunya untuk mengamati gambar di bawah ini. Bagaimana caranya agar gambar di atas dapat dibentuk dengan ukuran yang sama dan bentuk yang sama? Dan ada berapa cara untuk bisa membuat gambar yang sama? Lalu, simpulkan apa kaitannya dengan kekongruenan pada pembelajaran kali ini. Ibu beri waktu kalian 10-15 menit untuk menyelesaikan kuis tersebut. Baik, waktunya sudah habis. Silakan kumpulkan kuisnya di meja Ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Ibu. Oke, lalu kita telah melewati tahapan diskusi, tanggapan dari kelompok lain, lalu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Di sini, Ibu akan sedikit memberikan review atau poin-poin penting mengenai pembelajaran pada pagi hari ini, di mana dapat kita simpulkan bahwa kedua bangun yang kongruen itu mempunyai syarat. Yang pertama, bentuknya itu harus sama. Yang kedua, sisi yang bersesuaiannya itu sama panjang. Dan yang ketiga, sudut yang bersesuaiannya pun sama besar. Sama halnya dengan kekongruenan dua bangun datar, kekongruenan segitiga pun memiliki syarat yang sama. Yang pertama, syaratnya itu adalah mempunyai bentuk yang sama. Yang kedua, sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Dan yang ketiga, sudut yang bersesuaiannya sama besar. Baik, di sini Ibu akan memberitahu mengenai kesimpulan yang terakhir, di mana selain segitiga yang kongruen mempunyai syarat, segitiga yang kongruen pun mempunyai sifat-sifatnya. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang atau sisi-sisi-sisi. Yang kedua, dua sisi yang bersesuaian panjangnya sama, dan sudut yang diapit oleh kedua sisi yang sama besarnya sama juga, atau sisi sudut sisi. Dan yang terakhir, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang, atau sudut sisi sudut. Nah, mungkin dari tadi itulah kesimpulan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan apresiasi dulu kepada kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Ibu kasih reward untuk kelompok 2. Karena kelompok 2 telah bisa membuat video dengan baik, dan Ibu akan berikan nilai lebih. Baik, di sini Ibu akan bertanya kepada Nabila Hanun, apakah yang dirasakan setelah pembelajaran kali ini? Bu, Dipersilakan. Perasaan saya senang karena pada pertemuan kali ini saya bisa mengenai syarat dari kekongruenan dua bangun datar, Bu. Oke, selanjutnya ke Putri Rizky Azkia, apa perasaannya setelah pembelajaran pada pertemuan kali ini? Perasaan saya senang, Bu, karena pada pertemuan kali ini saya bisa mengetahui apa saja sifat-sifat yang ada pada dua segitiga yang kongruen. Oke, selanjutnya ke Nadia Firda, apa yang dirasakan pada pertemuan kali ini? Perasaan saya senang, Bu, karena pada pertemuan kali ini saya bisa mengetahui apa saja syarat dari dua segitiga yang kongruen. Alhamdulillah, jika kalian merasa pada pembelajaran kali ini kalian merasa senang karena bisa menambah wawasan mengenai kekongruenan. Nah, sebelum kita berakhir, Ibu akan memberikan proyek untuk kalian kerjakan dan kalian bisa
presentasikan kembali di pertemuan selanjutnya. Di sini Ibu akan beritahu dulu apa proyeknya. Ibu. Oke, di sini proyeknya siswa itu diminta untuk mengumpulkan benda yang berbentuk bangun datar. Setelah itu, mereka mengidentifikasi besar sudut dan panjang sisi dari benda yang telah ditemukan di sekitarnya. Kemudian, peserta siswa itu menyimpulkan atas kegiatan yang telah dilakukan apakah ada kaitannya dengan kekongruenan ataukah tidak. Apakah ada yang belum dipahami dari proyek untuk minggu depan? Dapat dipahami, Bu. Dapat dipahami, Bu. Baik, alhamdulillah pembelajaran pada pertemuan kali ini telah selesai. Semoga apa yang telah kita lakukan dari awal hingga eh, eh, sesi terakhir ini bisa kalian pahami dan semoga apa yang telah dilakukan dan telah dijelaskan oleh kelompok-kelompok lain bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian. Semoga kalian selalu sehat dan puasanya lancar sampai hari terakhir. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Baik, setelah kegiatan belajar ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Selamat istirahat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.